Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Pengaturan C6568 sebelum keberangkatan. Jaga mereka. Tidak ada salahnya, karena kita adalah kenalan lama, mengapa kita harus menjaga mereka? Chen Hua tanpa sadar menindaklanjutinya, tetapi setelah dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, wajahnya berubah. Tidak, mengapa kamu ingin aku merawat mereka berdua? Dokter ilahi muda, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini, kan? Tanda tanya petik 2. Kata-kata Jericho Lee seperti kata-kata terakhirnya. Rasanya seperti menyerahkan kata-kata terakhir padanya, membuatnya sangat takut. Tuan Tua Chen, sejujurnya, saya ingin pergi ke suatu tempat. Meskipun saya masih di kota Luzu, saya masih cukup jauh dari sini, dan mungkin sangat sulit untuk kembali ke sana. Masa depan. Itu sebabnya saya ingin meminta Tuan Tua Chen untuk menjaga Xiaozi dan yang lainnya. Jericho Lee tidak menyangkalnya. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum tahu siapa orang yang direkomendasikan Mo Bingyuan. Chen Hua mengerutkan kening, dan segera bertanya, Dokter muda ilahi, kamu mau kemana? Haruskah kita pergi ke tempat itu? Aku harus mengunjungi seseorang. Jericho Lee sangat jelas bahwa selain tempat itu, tidak ada rumah sakit lain yang berani menerimanya. Dia ingin meningkatkan keterampilan medisnya, dan mengandalkan dirinya sendiri untuk mempelajari kitab suci medis tidaklah cukup. Dia hanya punya waktu 3 bulan lagi. Jika dia ingin meningkatkan keterampilan medisnya dengan cepat, dia hanya bisa pergi ke klinik untuk belajar dari dokter dan sekaligus merawat pasien. Ini adalah jalan pintas dan metode yang paling mungkin memungkinkan dia menyelamatkan Qi Wei setelah 3 bulan. Mengunjungi seseorang. Ekspresi bijaksana muncul di mata Chen Hua saat dia memikirkan sesuatu. Baiklah, aku berjanji, aku akan menjaga Xiaozi dan gadis-gadis lainnya dengan baik. Jericho Lee mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Terima kasih, Tuan Tua Chen. Chen Hua melambaikan tangannya. Hei, kamu terlalu sopan. Aku bahkan bertujuan agar kamu bisa menyembuhkan putra Qi Huaseng itu, untuk bermain-main dengan pusat perhatiannya. Jericho Lee tersenyum. Terlihat bahwa Chen Hua sangat membenci arogansi Qi Huaseng barusan. Dia berjalan ke arah Sun Qiang dan berjongkok untuk memeriksa luka Sun Qiang. Kakak Jericho Lin, kamu akan pergi. Sun Qiang membuka matanya. Dia jelas mendengar percakapan antara Jericho Lee dan Yun Che sebelumnya. Tangan Jericho Lee berhenti bergerak dan dia tertawa tak berdaya. Aku baru saja pergi sementara, kenapa kamu begitu gugup? Terlebih lagi, dia masih di kota Lusu, dia tidak akan lari ke ujung bumi. Jika kamu ingin mencariku, cukup saja masalah panggilan telepon. Mendengar ini, Sun Qiang menghela nafas lega, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kekesalan, ini semua salahku, jika tidak, aku tidak akan memaksamu untuk membuat perjanjian 3 tahun. Jika dia bisa memaksa Qi Huaseng kembali, Jericho Lee bahkan tidak perlu muncul dan menyelamatkan mereka, dan tidak akan ada masalah di masa depan juga. Ini bukan urusanmu, ini ideku sendiri, kata Jericho Lee dengan wajah tegas. Sesuatu yang besar terjadi dan orang-orang datang mencariku, jadi mengapa mereka tidak memberitahuku? Jika Wang Hao tidak pintar dan berlari mencariku, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Kulit bocah Hao itu gatal, aku sudah mengatakannya berkali-kali sehingga aku tidak boleh memberitahumu, tapi dia masih berlari. Sun Qiang segera menoleh untuk mengamati kerumunan, hanya untuk melihat Wang Hao, yang telah kembali pada waktu yang tidak diketahui, meringkuk di belakang kelompok, tidak berani untuk melihat ke atas. Dia dengan marah berteriak, Wang Hao, pergilah ke sini, siapa yang menyuruhmu mencari kakak Jericho Lin? Tangan Jericho Lee langsung menekannya, kenapa kamu memarahinya? Jika dia tidak memberitahu kami, Anda akan dipukuli sampai mati oleh pengawal Qi Huaseng. Jika aku mati, aku mati. 18 tahun kemudian, saya akan menjadi pria baik lagi. Sun Qiang tidak peduli. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan gunakan hidupmu untuk bercanda. Jericho Lee memelototinya, dan berkata dengan nada serius, jika kamu dipukuli sampai mati, bagaimana aku akan bertanggung jawab kepada ayahmu? Jika kakekmu tahu kamu dipukuli sampai mati karena aku, bagaimana dia bisa mematahkan kakiku? Sun Qiang tertawa canggung, itu sangat canggung. Jujur saja, normal jika orang mati, perkelahian biasa saja bisa menyebabkan 3 atau 5 orang mati. Dia tidak pernah terlalu mementingkan hidupnya sendiri. Sekarang Jericho Lee begitu prihatin dengan hidupnya, dia bahkan lupa mengucapkan terima kasih.
10 menit kemudian, Jericho Lee menstabilkan lukanya dengan 13 jarum dan pada saat yang sama, menggunakan Vital Ki untuk menyisir pembuluh darah Sun Qiang. Setelah membiarkan luka Sun Qiang sembuh lebih cepat, dia mengeluarkan jarum perak dan berkata, tidak ada yang salah dengan lukamu, tapi jangan berlarian sembarangan selama beberapa hari ke depan dan fokus pada pemulihan. Sun Qiang merasa tubuhnya sangat nyaman, lukanya tidak terluka sama sekali saat dia berteriak kaget, wow, kakak Jericho Lin, kamu sangat kuat, aku tidak kesakitan sama sekali. Di masa lalu, ketika dia terluka, setidaknya dibutuhkan 2 atau 3 hari kesakitan. Tapi kali ini, setelah Jericho Lee merawatnya secara pribadi, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Kakak Qiang, terima kasih. Sun Qiang berkata dengan gembira, jejak kekuatan terpancar dari kepalanya, menyatu ke lautan kesadaran Jericho Lee. Jaga baik-baik lukamu, Jericho Lee menepuk bahunya, berdiri dan menginstruksikan Jiang Xiaolong dan yang lainnya, selama periode waktu ini, apakah kalian tahu cara merawat lukamu? Yakinlah kakak Jericho Lin, kami pasti akan membuatnya berbaring dan beristirahat dengan baik. Kami tidak akan memaafkan kakak Qiang karena tersandung dia. Sekelompok antek menganggukkan kepala. Mereka akan menjaga Sun Qiang dengan baik bahkan tanpa pengingat Jericho Lee. Jericho Lee berjalan ke pintu rumah dan berteriak, Bibi, keluar. Wang Chuisfen menjulurkan kepalanya keluar rumah, dan setelah melihat Qi Huaseng dan yang lainnya sudah pergi, dia membuka pintu dan berkata, apakah mereka semua sudah pergi? Ya, mereka semua sudah pergi. Orang-orang itu sebenarnya bukan orang baik. Mereka bahkan bertingkah seperti pejabat. Wang Chuisfen mengungkapkan ekspresi jijik, berpikir bahwa pengawal Qi Huaseng ingin memukulnya, dia tidak memiliki kesan yang baik padanya. Jericho Lee, mereka sepertinya ada di sini untuk menimbulkan masalah bagimu. Jericho Lee mengangguk, mereka datang untuk mencari masalah denganku, tapi mereka sudah pergi. Bibi, mulai hari ini dan seterusnya aku mungkin tidak tinggal di sini lagi. Apa? Wang Chuisfen terkejut dan menjadi cemas, kamu ingin pindah? Jika kamu hidup dengan baik, mengapa kamu pindah? Untuk menemukan seseorang, Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum. Saya juga tidak tahu kapan saya bisa kembali. Begitu dia pergi kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Mungkin dia telah bertemu dengan orang yang direkomendasikan oleh Mo Bingyuan, tetapi pihak lain tidak mau. Bawa dia masuk, jadi dia bisa segera kembali. Jika pihak lain mau menerimanya, dia mungkin harus tinggal di sana selamanya. Setidaknya sampai dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Qi Wei, dia pasti tidak akan bisa untuk menemukan waktu untuk kembali. Bagaimana bisa seperti ini? Jika anak tahu kamu pergi, dia pasti akan menangis. Wang Chuisfen sangat enggan membiarkan Jericho Lee pergi, dan dia telah memperlakukan Jericho Lee seperti putranya sendiri selama ini. Sekarang dia akan pergi, dia merasa sangat tidak nyaman. Bab 66 Suande Medical Center. Jericho Lee tersenyum tipis, ekspresinya santai. Xiaoxi sangat bijaksana, dia akan mengerti. Aku harus berterima kasih karena telah menjagaku selama aku tinggal di sini. Jangan bicara omong kosong. Nyawa anak-anak diselamatkan olehmu. Wang Chuisfen masih sangat enggan dan memintanya untuk tinggal, tidak bisakah saya tinggal di sini lebih lama lagi? Jericho Lee menggelengkan kepalanya, tidak, aku membuat perjanjian 3 bulan dengan Qi Huaseng, meskipun aku sudah memperingatkannya, dia pasti tidak akan patuh. Terlebih lagi, tidak masalah bagiku untuk tinggal di sini selama ini. Aku seorang dokter, dan rumah sakit kakek saya masih menunggu saya untuk pulih. Bahkan dengan batasan perjanjian 3 bulan, dengan kepribadian Qi Huaseng, dia pasti tidak akan tetap tenang dan tidak melakukan apapun. Jika dia tetap di sini, itu hanya akan membawa masalah bagi Wang Chuisfen dan ibunya. Terlebih lagi, dia tidak mungkin tinggal di tempat Wang Chuisfen dan tidak melakukan apapun. Dia masih memikul beban berat untuk memulihkan ruang pengobatan kakeknya, dan cepat atau lambat dia harus pergi. Kalau begitu, baiklah kalau begitu, Wang Chuisfen menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan cepat, aku akan mengemasi barang bawaanmu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak perlu, saya bisa melakukannya sendiri. Aku akan membantumu berkemas, kamu istirahat sebentar. Wang Chuisfen bersikeras untuk membantu, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah, takut jika dia terlalu lambat, Jericho Lee akan menolaknya. Jericho Lee juga malu untuk menolak niat baiknya, dia berbalik dan menatap Sun Qiang, Xiao Qiang, setelah aku pergi, kalian berdua harus melindungi keselamatan Bibi dan Xiaoxi dengan baik, apakah kamu mendengarku? Kakak Jericho Lin, jangan khawatir. Jika ada yang ingin melukai mereka berdua, mereka akan melangkahi mayat kita terlebih dahulu.
Dia sangat jelas tentang pentingnya keduanya dalam hati Jericho Lee, dan tidak berani untuk tidak menghormati mereka. Chen Hua berjalan mendekat, terlihat sedikit sedih. Dokter muda ilahi, sekarang setelah kamu pergi, pasti sulit bagimu untuk kembali, kan? Aku tidak yakin. Saya hanya akan mengambil langkah demi langkah. Jericho Lee juga tidak tahu. Dia hanya ingin segera pergi untuk mencari seseorang dan meningkatkan keterampilan medisnya untuk menyelesaikan krisis saat ini. Saya ingin tahu siapa yang akan Anda temui. Bisakah dia membantumu? Chen Hua sangat ingin tahu siapa orang yang ingin dikunjungi Jericho Lee. Tidak ada satupun rumah sakit di kota Luzhu yang berani menerima Jericho Lee, jadi mungkinkah orang yang ingin ia kunjungi akan menerimanya? Aku juga tidak tahu, aku akan tahu kalau aku melihatnya, malah. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya, Chen Hua tidak tahu harus berbuat apa, dan menepuk pundaknya, karena sudah seperti ini, saya tidak akan mengatakannya lagi, saya harap kamu bisa sukses. Terima kasih. Chen Hua menghela nafas, ekspresi matanya agak rumit, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah menunggu lama, Wang Chuisfen selesai mengemasi barang bawaannya dan mengeluarkannya. Jericho Lee, aku sudah menyimpan semua barangmu, baik besar maupun kecil, tidak ada satupun yang hilang. Baiklah Bibi, terima kasih. Jericho Lee tertawa ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil barang bawaannya. Melihat itu, Jericho Lee terkejut. Dia dengan penasaran bertanya, Bibi, ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Wang Chuisfen menyerahkan barang bawaannya kepadanya dan tersenyum, Jericho Lee, kalau begitu aku akan mengirimmu pergi. Tidak perlu Bibi, aku akan pergi sendiri. Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan, mengambil kopernya dan menghela nafas lega. Dia memperlihatkan senyuman santai dan setengah bercanda berkata, jika aku terus mengirimmu pergi, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi. Faktanya, dia merasa sangat tidak nyaman di dalam. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di sini, jadi dia punya perasaan terhadap tempat ini. Pergi tiba-tiba tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak punya perasaan sama sekali. Dia tidak bisa menangis seperti wanita, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak peduli. Mata Wang Chuisfen sedikit merah. Dia menoleh dan menyeka sudut matanya, memaksakan senyum, semoga perjalananmu aman, jika kamu ada waktu luang, kembalilah berkunjung. Anakku akan merindukan kakakmu ini. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Membuka pegangan koper, dan melambai kepada semua orang. Di bawah sinar matahari pagi, dia perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Saat Wang Chuisfen dan yang lainnya menyaksikan punggungnya yang mundur, mata mereka dipenuhi keengganan. Meski mereka tahu bahwa mereka masih bisa melihatnya di masa depan, hati mereka terasa hampa, seolah kehilangan sesuatu. Ai, berhentilah mencari. Dia sudah pergi. Chen Hua menghela nafas, suaranya terdengar sangat melankolis. Wang Chuisfen pulih dari kesedihannya dan memandang Chen Hua, Direktur Chen, masuk dan duduk. Chen Hua menggelengkan kepalanya, dia benar-benar sedang tidak mood untuk melakukan itu saat ini, kamu harus datang mengunjungiku lain kali jika kamu ada waktu luang. Dia menghela nafas saat dia berbalik untuk pergi. Ada perasaan tidak berdaya dan khawatir yang mendalam dalam suaranya. Berjalan di jalan di ujung jalan, Jericho Lee memandangi mobil-mobil yang lewat dan orang-orang yang berjalan dengan tergesa-gesa, dan matanya menjadi sedikit linglung. Seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke masa ketika dia dikeluarkan dari Universitas Kedokteran. Ketika dia keluar dari asrama dengan membawa barang bawaannya, dia melihat sekeliling dengan bingung, tidak tahu harus kemana. Untungnya, situasinya kali ini lebih baik, setidaknya dia punya tempat untuk dituju. Ini sudah larut, kita harus naik bus untuk melihatnya, kata Jericho Lee sambil menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan semua pikiran yang mengganggu, memulihkan fokus di matanya. Dia mengeluarkan kartu nama dan alamat yang diberikan Mo Bingyuan kepadanya, dan menggunakan ponselnya untuk memeriksa alamat tersebut. Setelah berjalan ke halte terdekat untuk mengecek, dia kemudian naik bus. Dia mengambil jalan memutar di sekitar lebih dari 20 stasiun dan berganti ke 3 atau 4 bus sebelum tiba di gang kecil bernama Orchid Lane. Berdiri di pintu masuk tempat hutong, Jericho Lee menjulurkan lehernya dan mengintip ke dalam, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada sedikit orang di sekitar. Setelah lama mencari, hanya ada 2 atau 3 sosok. Dia dengan bingung mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa hanya ada sedikit orang. Mungkinkah ini adalah rumah sakit berhati hitam yang sebelumnya? Letaknya juga di gang yang sangat terpencil. Mungkinkah dia sangat tidak beruntung karena bertemu dengan seorang penipu? Saat dia memikirkannya, Jericho Lee memukul keningnya dan tertawa.
Dia benar-benar bodoh, siapa yang merekomendasikan dia untuk datang ke sini? Mo Bingyuan. Bagaimana seorang teman lama yang bisa berteman dengan Mo Bingyuan bisa menjadi penipu? Dia menyeret barang bawaannya ke dalam gang dan dengan cepat menemukan sebuah klinik kecil di sudut gang yang terpencil. Setelah memastikan alamatnya benar, Jericho Lee mengangkat kepalanya dan melihat papan nama di dinding rumah sakit klinik Suande. Kata-kata emas besar Long Fei Feng ditulis dengan cara yang kuat dan menakjubkan. Dia sedikit terkejut, rumah sakit kecil yang tidak mencolok ini sebenarnya memiliki papan nama yang menarik perhatian. Rumah sakit ini benar-benar menarik, dia ingin tahu tentang dokter tua pengobatan tradisional Tiongkok seperti apa yang semakin direkomendasikan oleh Mo Bingyuan kepadanya. Bab 67 Chang Xuande. Halo, apakah kamu ingin ke dokter atau membeli obat? Beberapa pemuda yang sibuk bekerja di rumah sakit menjulurkan kepala dan bertanya ketika mereka melihat seseorang berkeliaran di pintu masuk. Jericho Lee menoleh dan melihat. Ada 4 orang di ruangan itu, semuanya tampak sangat muda, dan seusia dengannya. Dia tersenyum dan dengan cepat menjawab, "Halo, saya di sini untuk mencari Dr. Chang Xuande." "Mencari tuanku." Beberapa dari mereka saling memandang dengan heran. Alasan mengapa orang ini dapat mengidentifikasi Chang Xuande secara akurat adalah yang paling kemungkinan besar karena dia datang untuk meminta obat, namun sepertinya dia sama sekali tidak menderita penyakit. Apakah dia di sini untuk mengurus urusan pribadinya? Salah satu dari mereka berjalan ke pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bolehkah saya bertanya mengapa kamu mencari tuanku?" Guru sedang sangat sibuk saat ini, jadi jika Anda sedang terburu-buru, beritahu saya terlebih dahulu. Aku akan memberitahunya, kembalilah lain kali ketika kamu punya waktu. Jika itu masalah pribadi, mereka harus mengesampingkannya. Lagi pula, Chang Xuande telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa jika mereka bisa menyingkirkannya, mereka bisa melepasnya. Tuan. Mendengar cara dia berbicara kepada mereka, Jericho Lee bertanya-tanya. Ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat membungkuk sambil tersenyum, "Jadi, Anda adalah murid Dr. Chang. Anda buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tidak perlu bersikap sopan. Katakan, ada apa?" Pria itu bertanya sambil tersenyum. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya, ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya. "Seorang lelaki tua memintaku untuk datang dan menemukannya, aku secara khusus datang mengunjunginya. Aku tidak terburu-buru, jadi aku bisa menunggu. Lebih tepatnya, dia seharusnya berada di sini untuk mengakui seorang master. Hanya ada 2 pilihan jika dia ingin Chang Xuande menerimanya. Yang pertama adalah agar Chang Xuande memberinya tempat tinggal, dan yang kedua adalah menjadi murid Chang Xuande atau magang dokter. Jika itu murni untuk memberikan perlindungan, kemungkinan besar Chang Xuande tidak akan peduli dengan hidupnya, apalagi mengajarinya pengobatan. Dia ingin meningkatkan keterampilan medisnya dalam waktu 3 bulan dan menjadi murid kedokteran di sini, atau bahkan murid Chang Xuande di sini. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan menemukan cara untuk menjadikannya sebagai murid. Jadi itu permintaan dokter, bukan urusan pribadi. Pemuda itu menunjukkan ekspresi pengertian, dan sikap beberapa dari mereka menjadi antusias. Mereka telah tinggal di sini selama beberapa tahun, tetapi para pembantunya sama sekali bukan murid resmi Chang Xuande. Namun meski begitu, mereka tidak merasa dirugikan karena tinggal di sini selama beberapa tahun terakhir, karena mereka tahu betul bahwa Chang Xuande adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok dengan kemampuan sejati. Biasanya, hanya dengan berpindah-pindah saja dari Chang Xuande, sudah cukup bagi mereka untuk belajar selama beberapa bulan. Mampu menjadi murid resminya adalah tujuan tetap mereka. Karena kamu di sini untuk mencari pengobatan untuk seseorang, ayo kita lakukan dulu. Pemuda itu membawa Jericho Lee ke rumah sakit. Begitu masuk, Jericho Lee mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dia melihat izin usaha di tengah tembok, dan hatinya segera menjadi tenang. Namun, ketika dia melihat dinding penuh dengan sertifikat dan bendera kehormatan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan menarik napas ringan. Panji-panji dan sertifikat kehormatan digantung di beberapa dinding dan langsung ditenggelamkan izin usahanya. Sebagai perbandingan, izin usaha tampak biasa-biasa saja. Pemuda itu sepertinya tidak terkejut dengan ekspresi Jericho Lee, dan tertawa, "Kamu terkejutkan. Semua bendera ini dikirimkan oleh pasien. Lihat itu, bukti kehormatan yang dikirimkan oleh pengobatan tradisional Tiongkok Asosiasi 2 hari yang lalu." Jericho Lee melihat ke arah yang dia tunjuk, dan melihat sertifikat kehormatan yang diberikan kepadanya oleh Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, yang mengakui kontribusi luar biasa Chang Xuande di bidang medis.
Mau tak mau dia menjadi bersemangat, orang yang direkomendasikan Mo Bingyuan kepadanya memang tidak sederhana. Kalau dipikir-pikir, itu memang benar. Ketika dia melihat Mo Bingyuan, dia telah menemukan semacam aura mulia dari tubuhnya, dan identitasnya pasti tidak sederhana. Seseorang yang bisa membuat Mo Bingyuan merekomendasikannya jelas bukan orang yang biasa-biasa saja. Saudaraku, kamu kelihatannya seumuran dengan kami. Siapa namamu? Pemuda itu bertanya sambil tersenyum. Namaku Jericho Lee. Tunggu sebentar. Aku akan memanggil tuannya. Dia sedang merawat seseorang di aula dalam. Pria muda itu berbalik dan membuka tirai, memasuki aula dalam. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut putih keluar. Matanya tajam seperti elang yang menyapu aula klinik, dan langsung menatap Jericho Lee. Suaranya nyaring dan jelas, kamu mencari saya. Mata yang tajam. Jericho Lee segera merasa seolah-olah tubuhnya sedang dikunci oleh elang, seolah-olah sedang ditusuk. Terkejut, dia segera menganggukkan kepalanya, ya. Chang Xuande memandang Jericho Lee dari atas ke bawah, dan bertanya dengan ekspresi bingung, saya mendengar Mao Hai berkata bahwa Anda di sini untuk mencari perawatan medis untuk seseorang. Jericho Lee ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dia salah paham, tapi sebenarnya tidak. Dia segera mengeluarkan kartu nama yang diberikan Mo Bingyuan kepadanya, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Chang Xuande dengan kedua tangannya, nama saya Jericho Lee, seorang lelaki tua memberikan ini kepada saya, dia meminta saya untuk datang dan mencari Anda untuk belajar obat darimu. Melihat kartu nama itu, Chang Xuande mengangkat alisnya, ekspresi terkejut dan bingung melintas di matanya. Mengambil kartu nama itu, dia melihatnya, seolah-olah dia takut kartu nama itu palsu, dia menatapnya beberapa kali lagi, ekspresinya berubah menjadi aneh. Kapan dia memberikannya padamu? Jericho Lee tahu bahwa dia menanyakan tentang kartu nama dari Mo Bingyuan. Dia berpikir sejenak dan menjawab, beberapa hari yang lalu, itu adalah suatu kebetulan. Ia tidak berani menjelaskan sembarangan, agar tidak meninggalkan kesan buruk pada Chang Xuande jika terlalu banyak bicara. Karena dia memintamu untuk datang, aku tidak bisa tidak memberinya muka. Tapi, kamu berada dalam banyak masalah. Aku terlalu sibuk untuk mengajarimu sekarang, jadi kamu harus pergi sekarang atau menungguku. Punya waktu untuk mengajarimu. Dengan itu, Chang Xuande melemparkan soal sulit itu ke depan Jericho Lee. Dia merenungkan apa sebenarnya maksud teman lamanya dengan merekomendasikan orang seperti itu kepadanya. Kami akan menunggu. Jika dia tinggal, Jericho Lee tidak akan dengan bodohnya memilih untuk pergi. Jika dia pergi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Dia tahu bahwa Chang Xuande pasti tahu tentang masalahnya sendiri, tetapi Chang Xuande masih memberinya pilihan untuk tinggal atau pergi, yang mana membuktikan bahwa Chang Xuande memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman Qi Huaseng, dan memberinya perlindungan yang cukup. Tentu saja, yang paling penting adalah jika dia bisa tinggal di sini, dia bisa dengan tenang belajar kedokteran. Mendengar kata-katanya, wajah Chang Xuande pun berubah. Tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan atau kemarahan, tanpa reaksi apapun dia berbalik dan memasuki aula dalam, meninggalkan Jericho Lee di belakangnya yang benar-benar kebingungan. Jericho Lee bingung, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan memandang keempat orang di sampingnya, tentang ini, tahukah kamu apa maksud Dr. Chang? Petik 2. Mao Hai dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka, dan mereka saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sudah lama bekerja di sini, jadi mereka memahami temperamen Chang Xuande dengan sangat baik. Yang dilakukan Chang Xuande adalah membiarkan Jericho Lee tinggal. Kenapa kalian tidak bicara? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jericho Lee bingung, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mao Hai tertawa canggung dan menjawab, Tuan berarti kamu boleh tinggal. Oh. Saya mengerti, terima kasih. Jericho Lee menghela nafas lega, dia telah mencapai tujuannya untuk tinggal di sini, setidaknya dia akan mendapat perlindungan sementara. Bab 68 Magang. Mao Hai dan 3 lainnya memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Mereka awalnya mengira Jericho Lee meminta obat untuk orang lain, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya ada di sini untuk belajar kedokteran. Ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Jika mereka bisa tinggal di sini, mereka akan memiliki latar belakang keluarga dalam pengobatan tradisional Tiongkok, atau bakat medis mereka yang luar biasa akan terlihat di mata Chang Xuande. Tapi Jericho Lee hanya menggunakan kartu namanya untuk tinggal di sini. Jelas sekali bahwa dia mencoba menjalin hubungan dengan orang lain, membuat mereka merasa terancam. Jangan lihat bagaimana mereka bersikap baik, itu hanya kedok saja.
Semua orang diam-diam berkompetisi, jika ada kesempatan, mereka akan memikirkan cara untuk pamer di depan Chang Xuande. Chang Xuande tidak memiliki murid resmi, karena mereka semua adalah murid rumah sakit, dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai murid kehormatan. Mereka berempat telah berkompetisi dengan sengit satu sama lain. Sekarang setelah mereka memiliki koneksi, persaingan menjadi semakin ketat. Akan aneh jika mereka merasa nyaman di hati. Mengenai semua itu, Jericho Lee tidak tahu apa-apa. Dia menarik kopernya dan tertawa, di masa depan, kita mungkin harus bekerja sama. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi, nama saya Jericho Lee. Wajah keempat pria itu menegang. Meski merasa jijik, mereka tetap memperkenalkan diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nama saya Bao Ziming, beberapa orang adalah yang tertua, 25 tahun. Seorang pria berpenampilan kasar dengan rambut lebat yang sedang memilah-milah rekening di lemari obat mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya Yan Zhou, yang terakhir dari 4, dan saya sangat senang Anda telah bergabung." Yan Zhou yang relatif pendek dengan kepala hanya 1,6 meter memutar matanya dan memperlihatkan senyuman yang menutupi wajahnya saat dia berjabat tangan. Dengan Jericho Lee. Kamu sudah tahu tentang aku. Namaku Mao Hai. Pemuda yang membawa Jericho Lee ke rumah sakit sebelumnya menepuk bahu Jericho Lee dengan hangat dan menoleh untuk melihat orang yang duduk di kursi. Dia mengerutkan kening dan mengingatkannya, "Kuang Ziming, kamu benar-benar tidak datang dan menyapaku ketika kamu duduk." Kuang Ziming mengungkapkan senyuman permintaan maaf yang dipenuhi dengan rasa malu, saat dia berdiri dan berjalan, dengan senyuman alami di wajahnya. "Namamu Jericho Lee, kan? Namaku Kuang Ziming, dan kamu terlihat sedikit lebih muda dariku." Jericho Lee mengangguk, dia merasa suasananya sedikit tidak nyaman saat dia melihat mereka berempat, tapi dia tahu bahwa penampilannya pasti akan membuat persaingan mereka semakin ketat. Dia bukan uang kertas, dan semua orang tidak akan senang melihatnya. Yan Zhou memutar matanya, dan memperlihatkan senyuman ramah terhadap Jericho Lee, dan dengan santai bertanya, "Jericho Lee, aku memberitahumu bahwa sifat guru sangat licik, tinggal di sini selama jangka waktu ini akan membuatmu menderita. Namun, karena kamu di sini untuk belajar kedokteran, kamu harus sedikit menderita dan menganggapnya sebagai latihan." "Tidak apa-apa, aku tidak takut." Jericho Lee dapat mendengar makna tersembunyi di balik kata-katanya, tetapi dia tidak melakukannya. Peduli sama sekali, berpura-pura dia tidak mengerti kata-katanya. "Bagus kalau kamu tidak takut. Hurhuh, pernahkah kamu belajar pengobatan Tiongkok sebelumnya?" Yan Zhou bertanya sambil tersenyum. Saat pertanyaan ini ditanyakan, 3 orang lainnya diam-diam menatap Jericho Lee. Bao Ziming, yang sedang memeriksa buku rekening, juga menghentikan pekerjaannya. Jericho Lee tersenyum kepada mereka dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok. Di masa lalu, saya hanya membaca beberapa buku kedokteran dan hampir tidak memahaminya. Meskipun saya belajar kedokteran di universitas, saya tidak belajar apapun. Saya yakin level saya tidak sebaik Anda, jadi saya datang ke sini untuk belajar pengobatan Tiongkok secara sistematis." Dia tidak ingin pamer, jadi dia mengarang beberapa kebenaran. Dia tidak bodoh. Jika dia mengungkapkan segala sesuatu tentang dirinya, dia pasti akan membangkitkan ketidaksenangan mereka yang kuat. Jika mereka mengincarnya, kehidupan masa depannya tidak akan baik. Meskipun dia tidak takut menjadi sasaran, dia datang ke sini untuk belajar kedokteran dan kekurangan waktu. Jika dia bisa menghindari masalah, biarlah. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mulai tertawa dalam pemahaman yang diam-diam. Mereka semua menghela nafas lega. Sejujurnya, mereka khawatir Jericho Lee memiliki bakat asli. Mereka sudah memiliki banyak pesaing, namun mereka tidak ingin memiliki lawan kuat dengan bakat asli. Adapun posisi murid Chang Xuande, semuanya bertekad untuk menang. Mao Hai tersenyum dan bertanya, "Jericho Lee, saya melihat Anda membawa barang bawaan Anda, apakah Anda berencana untuk tinggal di sini?" "Jika saya bisa tinggal di sini, akan lebih baik jika saya bisa belajar dengan nyaman dan menyewa rumah di dekat. Jika saya bisa tinggal di sini, akan lebih baik jika saya bisa belajar dengan nyaman dan menyewa rumah di dekatnya." Menurut rencana awal Jericho Lee, jika dia bisa tinggal di rumah sakit, dia akan bisa berkonsentrasi belajar kedokteran. Rumah sakit menyediakan makanan dan penginapan, ada beberapa ruangan kosong di belakang rumah sakit. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat memilih salah satu untuk tinggal sementara. Mao Hai menunjuk ke bagian belakang rumah sakit. "Selama kamu punya tempat tinggal, aku tidak keberatan." "Baiklah, aku akan membawamu ke tempat tinggal." Jericho Lee ragu-ragu, tapi diam-diam mengikuti.
Begitu dia pergi, Yan Zhou, Bao Ziming, dan Kuang Ziming berkumpul dan berdiskusi. Apa hakmu untuk membuatnya tetap tinggal? Yan Zhou masih tidak mengerti alasan Chang Xuande ingin dia tetap tinggal. Bao Ziming memutar matanya ke arahnya, sederhana sekali. Pasti ada masalah dengan kartu namanya, mungkin itu teman lama guru. Jadi begitu. Saya bertanya-tanya mengapa guru membiarkan dia tinggal begitu saja. Yan Kuan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Dia bisa tinggal bersamaku hanya dengan satu kartu nama. Anak itu sungguh beruntung. Dia paling membenci anggota keluarga, ketika dia memikirkan bagaimana dia harus berusaha keras hanya untuk membuat Chang Xuande menahannya di sini. Dia merasa sangat tidak senang karena dia bisa dengan mudah mengalahkannya hanya dengan kartu nama. Mata Kuang Ziming bersinar, cahaya yang tidak biasa melintas di matanya sehingga tidak ada yang bisa menyadarinya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kamu tidak bahagia, itu tidak ada gunanya. Aku memiliki hubungan itu, jika kamu tidak bahagia, kenapa tidak kamu mengandalkan saya? Jika aku memiliki hubungan seperti itu, aku sudah lama tidak menerima guru sebagai murid resmiku. Yan Zhou mengerutkan bibirnya. Ayolah, dia punya hubungan itu denganku. Guru hanya memintanya untuk tetap magang. Bahkan murid kehormatan tidak dihitung, tapi murid resmi, kata Bao Ziming dengan cepat. Dia sudah lama berada di sini, dan dia belum pernah melihat Chang Xuande menerima siapapun yang bersedia mengandalkannya untuk menjadi muridnya. Ada banyak orang yang rela mengandalkan Chang Xuande untuk menjadi muridnya, namun pada akhirnya hanya sedikit yang tersisa. Jika standar magang begitu tinggi, maka kesulitan menjadi murid formal bisa dengan mudah dibayangkan. Yan Zhou sedikit malu, tetapi segera mengungkapkan ekspresi kerinduan di wajahnya. Saya ingin tahu siapa yang akan diterima guru sebagai murid resmi pada akhirnya. Akan sangat bagus jika itu saya. Kamu. Bao Ziming mau tidak mau memukulinya. Sejujurnya, mereka semua dianggap sebagai murid resmi Chang Xuande, tetapi hanya ada satu posisi murid resmi, jadi Chang Xuande harus menghormati mereka bahkan jika mereka mau.